Di sini mampu menguraikan sejarah korupsi dan upaya pemberantasannya. Nah, nanti inovasi yang ada, tolong ditutup ya. Jadi nanti inovasi yang ada, kalau sekarang pemberantasannya seperti apa kenyataannya. Nah, itu juga hasil bacaan Anda ya. Ibu kunci dulu kamarnya, karena kalau nggak bolak-balik ke cucu. Ya. Terus Ibu mohon maaf nih ya, nggak pakai video karena videonya emang rusak ya, gitu. Saya juga nggak tahu, paling ini laptop baru. Nah, kemudian nanti mahasiswa yang dapat kelompok ini berusaha untuk, apalagi kamu nurse, masa nanti sama D3 ya. Karena Ibu lihat nih, kalau Ibu nggak salah lihat, D3 pun juga semangatnya tinggi ya untuk uh, berbuat yang terbaik ya, karena uh, kalau anti korupsi itu sama, nggak ada dibeda-bedain ya, cuman yang bedakan nanti di akhir. Kalau Anda membuat uh, proposal penyuluhan, kalau mereka mungkin langsung kesap sama video atau poster ya, gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau Anda udah bisa sampai ayo bikin penyuluhan, nah, terus langsung Anda buat proposalnya seperti apa, terus dilampiri oleh sub dan video. Nah, kalau misalnya yang ini, uh, jadi seperti itu ya, karena Ibu kebetulan PBAK di D3 ya, PJMK-nya biasanya dua-dua, tapi saya kemarin nggak sanggup ya, karena kerja tim itu perlu ketelitian ya, gitu. Nah, jadi Bu Yeti itu dosen senior dan dia juga aktif ya di KPK ya. Dan sertifikatnya yang paling banyak memang dia update dulu ya. Kalau Ibu masih kurang update, harusnya hari sekarang nih harus ngupdate, tapi karena saya juga sakit ya berapa hari ini, akhirnya anak saya marahin saya, mau jadi apa lagi sih katanya, gitu ya. Jadi saya bilang udah deh yang wajib aja katanya ya. Oke. Nah, kemudian jadi nanti tolong ini lakukan dengan baik siapapun yang dibimbing Ibu, dan Ibu nggak akan menolak kamu kalau misalnya kamu mau konsultasi ya, gitu. Jadi outputnya kan makalah dan PPT ya, makalah PPT. Nanti di situ kita juga belajar cara membuat PPT, cara membuat pendahuluan yang benar bagaimana, kemudian cara membuat isinya seperti apa, kemudian penutupnya seperti apa. Terus di situ ada tambahan inovasinya apa yang sekarang, ya kan, gitu. Nah, inovasinya itu kamu dari hasil baca, kamu baca, oh, ternyata korupsi sekarang enak-enakan di dalam kerangkeng ya. Ternyata kelasnya ada berbagai macam-macam gitu-gitu. Ya itu kan hasil baca, ya gitu. Kenyataan yang ada nggak apa-apa. Artinya itu juga untuk refleksi, ya gitu. Oke, seperti itu ya gambarannya untuk yang Ibu. Ibu hanya satu kelompok, jadi tiap-tiap eh, mungkin referensi boleh sama, tetapi ide pemikiran pasti berbeda antara A, B, dan RKI. Ya gitu. Jadi jangan juga apa yang telah dibuat oleh si A bocor ke B, nanti rugi sendiri. Ya, di dalam hal kerjasama untuk baik untuk pemahaman, oke. Tetapi mengungkapkan dalam bentuk tulisan itu pasti masing-masing, karena rambut boleh sama, otak akan berbeda ya. Tapi kita nggak boleh pelit, semakin kita ngajarin teman kita, ngajarin ya, bukan ngasih contekan. Semakin kita bertambah paham terhadap apa yang kita pahami itu tadi. Itu konsep yang ada di Ibu ya. Nah, jadi berusaha nanti si A, karena sering satu bareng-bareng nih di Zoom, gue lihat dong lu yang tentang itunya Bu Nelly atau Bu Yeti ya, gitu. Nah, itu hati-hati. Jadi jangan sampai nanti kok ini sama semua kata pembimbingnya, ya gitu. Oke. Nah, terus yang kedua nih, kamu harus pelajari dosennya. Bu Yeti itu orangnya baik kalau orang mahasiswanya disiplin, ya. Terus yang kedua jujur, ya gitu. Yang ketiga ada inisiatifnya,
Bu, terus bahasanya, Bu, saya mau konsul. Bu, maaf Bu, hari ini saya mau konsul. Ada waktu nggak Ibu? Ya, sama sama Bu Indri. Kalau Bu Tin sama saya itu sama. Jadi saya orangnya nyantai, ya, gitu. Karena saya nganggap kamu tuh kayak anak saya sendiri. Jadi kadang-kadang saya suka, saya lihat, oh ada waktu saya, mumpung saya ada waktu, udah ya udah nggak apa-apa kumpulin aja gitu ya. Tapi kalau sama Bu Indi sama Bu Yeti, nah kamu udah siap-siap untuk di mata kuliah apapun ini Bu kasih tahu ya. Padahal otak kamu ada, tapi nanti sangkanya nggak sopan, nanti akhirnya harusnya nilainya 3, berapa atau 4 ya kan bisa mengkeret ya jadi berapa gitu ya. Jadi tolong dipahami itu. Dipelajari kalau kita mengikuti suatu program, bukan berarti kita tanpa usaha terus ada nilainya, bukan. Artinya itu akan mempermudah kita untuk mencapai sesuatu, ya gitu. Terus kita juga bisa bertanya setiap saat dengan cara yang baik. Oke, paham ya? Paham semuanya? Ya, mudah-mudahan cukup paham. Sekarang kita lanjut ke mata kuliah kita ya. Oke, nah ini akan saya berikan langsung ya. Kenapa sih pendidikan budaya anti korupsi itu ada di PT ya gitu. PT saya sih misalnya nggak usah ngeliat slide ini aja udah tahu bahwa dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah tuh maki anak orang bodoh ya mahasiswa. Alhamdulillah karena saya juga punya anaknya. Terus yang kedua, saya meyakini bahwa anak mahasiswa itu adalah maha, namanya maha ya. Dan orang juga kalau ngadepin mahasiswa itu biasanya rada takut karena pikirannya bahwa mahasiswa itu adalah seorang yang kritis. Ya gitu. Jadi jangan kamu yang merendahkan diri kamu sendiri gitu loh. Oh, bahwa saya cuma mahasiswa keperawatan. Keperawatan yang kamu lihat jangan zaman sekarang. Jangan zaman dulu iya dijajah. Zaman sekarang mah sejak gardu terdepan apalagi. Saya lihat masih lulusan saya tuh ya, mahasiswa saya di rumah sakit, berliannya aja udah kayak apa. Terus nyetir sendiri, artinya tunjangan-tunjangan mereka kalau dapat masuk ke rumah sakit besar, itu lumayan kalah gaji ibu yang ada di pendidikan. Ya, jujur aja. Karena kan kemarin waktu suami saya almarhum ya, meninggal kan baru bulan Mei lalu, itu saya lihat tuh lulusan, aduh alhamdulillah mereka sekarang udah keren-keren, udah di posisi bos ya. Saya dimudahkan karena ada mereka semua ya, mereka masih ingat misal, oh itu Bu Nelly. Terus kan antrian saya mau masuk situ 150. Di persahabatan saya udah dapat. Tapi katanya jangan Bu, di kita aja katanya di top referral yaitu RSCM ya. Nah, akhirnya saya masuk di RSCM. Dari tadinya saya harus bayar sampai saya gratis ya. Itu karena BPJS-nya berlaku. Tadinya BPJS nggak berlaku karena saya masuk dari yang kencana berapa hari itu suami saya dirawat di rumah sakit. Ya saya bolak-balik sembari ngajar nanti balik lagi ke rumah sakit kayak gitu ya. Dan penyakitnya nggak jelas sampai akhir mungkin udah jalannya seperti itu ya. Nah itu semua berkat lulusan ya berkat kakak kelas kamu dan mereka udah di posisi hebat semua. Ternyata mereka bisa sampai memperjuangkan ke atas sampai saya tadinya harus bayar berapa sampai ratus juta kali ya. Tapi bisa menjadi gratis. Ya, saya juga bilang, kok bisa? Ya Bu, katanya mereka masih kenal sama Bu Nelly, ya gitu. Ya, jadi bos-bosnya juga masih ada yang kenal sama saya karena saya dulu di Kasubag dan mengantarkan mahasiswa yang lulus tertinggi 20 orang tertinggi dia dalam satu kelas misalnya gitu. Ya, jadi satu angkatan itu dipilih 10 apa 20 orang ya gitu. Dulu kan masih satu kelas, dua kelas kalau profesinya juga belum ada ya masih D3 gitu. Jadi beliau di situ sudah jadi posisi dokter yang bagian penerimaan itu di direktur SDM ya. Jadi dia masih ingat
ya gitu. Jadi seperti itu kelebihannya kalau di kesehatan. Oke. Nah, itu mahasiswa, jadi mahasiswa itu jangan kamu anggap remeh, otaknya masih bisa dikembangkan, dan selama ini Alhamdulillah Ibu nggak pernah menjudge anak orang bodoh, tapi yang jelas kurang baca. Udah baca nih, kurang teliti. Udah kurang teliti, nggak doa lagi. Ya, tahajudnya malas. Ya, gitu. Karena jangan lupa yang buat kamu cerdas juga, itu juga yang di atas. Ya, sama orang Kristen juga sama gitu. Ya, jadi kita tetap berusaha sambil berdoa. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, kita lihat sekarang tuh peran pendidik. Di sini tujuannya apa? Mahasiswa dapat menguraikan pendidikan budaya anti korupsi. Satu, tentang peran pendidik itu ngapain sih di dalam PBAK? Ya, gitu. Peran mahasiswa di kampus, di keluarga, wah berat banget ya di kampus, di keluarga, dan di masyarakat. Terus tambah lagi kamu perawat. Kalau anak kecil kan, kalau mamahnya bilang di pengalaman saya, anak saya dirawat, ya dia bilang, aku nggak mau disuntik sama eh, apa namanya sama mama aku katanya gitu. Mama aku kemarin mau pasangin infus aku katanya. Terus kata mahasiswa saya gini, mama kamu katanya yang ngajarin aku katanya gitu. Ya, jadi perawat itu manjur sama kayak guru TK. Kalau perawat udah ngomong, itu si anak-anak langsung nurut ya gitu. Apalagi pinter ngerayu. Yang tadinya nggak mau diinpus jadi mau. Itu ya peran mahasiswa di kampus, di keluarga, dan di masyarakat ya gitu. Nanti jangan lupa bahwa kamu mahasiswa perawatan sehingga tadi ya pinter ngerayunya untuk tergantung kamu di mana perannya, makanya mudah masuknya. Dan orang sekarang ini sangat menghargai perawat saya lihat ya gitu. Kemudian pelibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Ya, jadi udah eh, banyak perubahannya ya, nggak seperti apa yang dikatakan dulu. Orang juga takut kalau ngadapin perawat ya. Asal yang penting kamu perawat yang betulan ya gitu. Nah, kenapa PBAK perlu di PT? Nih, sejak dulu gerakan mahasiswa berperan penting, ini yang Ibu bilang. Ya, diyakini sosok mahasiswa adalah mahasiswa yang masih berjiwa bersih. Tuh, mudah-mudahan ya. Karena idealis, semangat muda, dan kemampuan intelektualnya yang tinggi. Kamu aja belum gali. Ya, makanya saya sih nggak ngaruh yang apa namanya hasil psikotes ya tentang tingkat kemampuan karena nanti dia berkembang dengan sendirinya ya gitu. Saya ngelihat di anak saya 141 tapi kalau males sih sama aja ya gitu. Jadi tidak akan berkembang. Ya tapi kalau dia baca emang kelebihannya orang belum hafal dia udah hafal. Terus orang belum tahu dia udah bisa ngejelasin. Itu bedanya ya gitu. Jadi kayak gitu gambarannya. Terus dia pinter ininya memanage sesuatunya. Nah, itu kayak gitu. Ya, terus cepet gitu nyari solusi. Itu beda gitu kalau dia rajin. Tapi kalau dia nggak rajin, nah, tapi saya meyakini itu bisa dipelajari. Misalnya dia belajar 1 kali, kamu 5 kali. Ya, jadi ngimbanginnya seperti itu. Ya kayak saya ngapalin Asmaul Husna. Misalnya anak saya, misalnya sehari selesai 1/2 hari. Sampai guru ngajinya bingung. Tapi kalau saya 3 hari baru hafal tuh. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Jadi kita mau ngejar kemampuan dia, kita ya itu tadi ngimbanginnya dengan waktu. Jadi jangan pernah merasa bahwa diri kamu itu bodoh. Ya ingat ya, nggak ada yang bisa membantu kamu kecuali diri kamu sendiri. Tuh kata-kata bijaknya. Temen hanya mengatakan kalau nilai kamu jelek kasihannya, terus sudah dia diem aja, ya dia nggak akan tahu apa yang kamu rasakan, ya gitu. Jadi ya, walaupun seperti itu kamu jangan jahat sama teman kamu. Kalau kamu udah merasakan nilai kamu jelek atau pencapaian kamu rendah, ya kamu introspeksi diri sendiri dan salahkan diri sendiri. Kenapa? Kepengennya tidur daripada baca. Ya, kayak gitu itu gambarannya. Ya, biasanya kan malesnya di situ, ya. Nah, kemudian dari pandangan ini
Ya, kemudian mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan. Ini nggak gampang loh, agent of change. Ya, agent of change ini kan berarti kamu hebat. Sama yang tadi Bu bilang, inovasi kamu yang diharapkan gitu. Ya, nah inovasi kamu seperti apa gitu. Mungkin zaman dulu pemberantasannya seperti itu. Zaman, sebentar ya. Apa? Hati ya. Kamu ngajar dulu ya. Anak saya pamit mau pergi. Oke, ya. Jadi aging of change ini jangan dianggap remeh ya gitu. Ini adanya di diri kamu karena tadi yang otak kamu itu dengan mudah bisa diisi gitu. Ya bisa dikembangkan, bukan bodoh. Ya, kalau nggak percaya kamu coba aja karena Ibu udah coba. Waktu itu mahasiswa udah terindikasi mau di DO. Ya kan, akhirnya saya panggil tuh mahasiswa itu diem-diem. Saya bawa ke ruangan saya. Tiap hari saya tentir, saya cek, saya kasih pretest dulu. Nggak bisa. Terus saya kasih ini bahannya. Kamu belajarin ini ya, cara belajarnya begini-begini. Taunya saya kasih post testnya sama bisa ngejawab. Ya, hampir bagus. Ya. Taunya ujian nasionalnya nomor 1 keluarnya. Artinya, ya, mahasiswa tadi belum tahu siapa dirinya. Ya, jati diri yang sebenarnya gimana belum tahu. Sampai ibunya datang dan saya baru tahu ibunya guru juga. Ya, guru SD. Dia mau ngasih uang ke saya bilang nggak Bu, ini tugas saya, apalagi ibu juga sebagai seorang guru. Ya gitu. Nggak yang penting anak ibu udah bagus, udah lulus ya kan gitu. Ya seperti itu gambarannya. Padahal ada dosen yang menjas dia. Emang kapasitasnya segitu Mbak Nelly. Mbak Nelly capek-capek amat sih. Karena saya melihat, karena saya sering mengajarkan anak saya. Ya, jadi saya setiap pulang kerja itu saya cek satu-satu anak saya. Ya, dari yang SMA, SMP sampai SD itu saya cek satu-satu. Kamu hari ini belajar apa? Kamu hari ini belajar ini apa? Ini yang belajar apa? Ya, mungkin ya di situ kurangnya. Jadi kalau kita mau berhasil, memang kita nggak akan sampai ke posisi puncak. Kita harus ngalah sama suami kita, ya. Tapi kita tetap berkarir, misalnya perawat-perawat aja, nggak usah yang super-super banget, ya kan gitu. Kecuali kalau pendek waktunya bagus, silakan, ya gitu. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Teman saya nanya, kok anaknya hebat semua? Saya bilang harus ada yang dikorbankan. Ya, iya ya Mbak Nelly katanya nggak sampai ke tingkat direktur. Asal kamu tahu, direktur itu teman saya waktu di D3. Bu Made teman saya. Ya, tapi ya itu dia kaget. Ya, saya bilang, ya gitu pengorbanannya aku dan kau kan beda. Ya gitu. Saya disuruh ke daerah nggak mau. Setelah mereka di perguruan tinggi masing-masing, di ITB, di UI, baru saya mau jadi menjabat Kasubag. Dan disitulah ya baru saya berkiprah. Nah itu. Oke. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Ya, jadi jangan berebutan peran nanti di dalam suatu keluarga. Ya, kebetulan suami saya sangat mendukung, jadi uh, yaitu tadi dan mau menerima saya bahwa saya tetap bekerja tapi tidak terlalu high, ya gitu. Oke, nah dalam rangka pemberantasan korupsi ini sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa. Tuh banyak yang gara-gara mahasiswa OTT, ya operasi tangkap tangan kan, kamu pernah dengar ya gitu. Ya baik itu di institusi pendidikan, ya. Jadi sifatnya tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Jadi nggak selalu, tetapi bisa juga mahasiswa berperan aktif gitu. Loh kok dia PNS, kok mobilnya bisa limosin, ya kan bisa apa tuh yang ini banget ya,
ada saya tuh sama anak saya ngomong kalau punya uang nggak usah beli yang kayak begitu gitu. Yang penting menggelinding harga jualnya kembali tinggi gitu ya. Jadi saya selalu mengingatkan anak saya. Kebetulan anak saya memang berkiprah di bidang bisnis ya. Nah jadi dia dari ITB. Nah jadi saya kalau suka mengingatkan jangan berlebihan, jangan israf ya, biasa aja. Ingat kalau lagi susah gitu. Jadi saya ngajarinnya yang normal-normal ya. Nah, kemudian mahasiswa ini lebih difokuskan dalam hal membangun budaya anti korupsinya nih di masyarakat. Ini si dikti atau titipan dari KPK berharap seperti itu. Nah, apa itu gerakan anti korupsi nih? Suatu gerakan memperbaiki perilaku individu, manusia, dan sebuah sistem demi mencegah terjadinya perilaku koruptif. Ya, gerakan ini harus merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa. Selama ini kan KPK mulu ya, sampai KPK-nya dibully-bully ya gitu. Sampai dikecilin sekarang bahkan sampai tidak independen lagi, menjadi dependen karena digaji oleh pemerintah ya gitu. Pengangkatan kemarin jadi PNS ya berarti dia nggak bebas lagi kalau menurut ibu sih ya gitu. Sampai anak saya mau jadi KPK, kebetulan anak saya yang satu kan dari hukum ya, terus dia notarisnya berhasil sama Adnan Buyung, tapi saya nggak mau, tukang ngibul. Akhirnya dia masuk ke UI notaris. Nah, jadi waktu udah jadi notaris tetap dia kepengen di KPK, nggak mau, nak banyak musuh, udah nggak usah, kamu kerja aja yang bener ya, yang bisa sambil berkeluarga gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya ya. Jadi kita ini juga apa namanya orang-orang baik masuk situ bisa dibully ya gitu. Tapi emang susah juga kalau nggak orang baik ya. Bisa dijadikan kejahatan sebelumnya menjadi bumerang untuk orang tersebut. Ya contohnya Abraham ya, Abraham bagus tapi kehidupan dia sebelumnya dibongkarkan. Jadi kayak gitu gambarannya. Nah, gerakan ini juga memerlukan waktu panjang dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ini harus kuat nih, ya gitu. Swastanya maksudnya gimana? Misalnya beli barang di tempat swasta, perusahaan swasta, ya kan? Terus dia minta naikin sekian persen, ya tuh. Makanya nanti hati-hati ya kalau udah jadi pejabat, duduk di bagian pembelian. Emang ada Bu kalau di rumah sakit ya ada lah yang menentukan obat apa yang dipakai, kemudian bagian itu istilahnya orang bagian basah ya. Nah, obat apa, kemudian alat suntik apa ya, misal kayak gitu. Nah, itu kalau yang nggak bener nih, Ibu emang pernah ngeliat juga ya, pantesan dia nggak nikah tapi duitnya banyak ya, tapi saya bilang pasti nggak barokah gitu. Tapi kan kita nggak boleh ngutak-ngatik orang juga ya. Waktu zaman itu belum marak soalnya ada pendidikan anti korupsi. Kenapa? Ternyata waktu saya minta untuk seminar ya, minta apa tuh donatur, gampang ya. Artinya kalau donatur itu nggak masuk ke seminar kita bisa masuk ke kantong dia pribadi. Gitu kan? Ya. Tapi saya diam aja, takut nanti tersinggung karena kebetulan teman saya waktu di UI. Ya, gitu. Nah, dan masyarakat yang bertujuan memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini. Ya, gitu. Itu juga kepengen, tapi nggak punya daya. Upaya perbaikan perilaku manusia dalam rangka gerakan anti korupsi antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti korupsi. Nah, nanti kamu harus berpikir bagaimana nilai-nilai yang ada, ya, kejujuran, kepedulian. Kamu checklist sendiri diri kamu, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras. Jangan laki-laki nih, Ibu suka ngeliat di kelas enak banget ya. Udah tahu dia laki-laki, mentang-mentang si pennya perempuan karena si pen kali ya. Itu kan artinya
buta di dalam lingkungan. Si Pen emang perempuan tanggung jawabnya. Kebetulan pemilihannya si Pennya perempuan. Tapi kalau dibilang LCD-nya susah, dia dong yang naik-naik gitu loh. Jangan yang perempuan, kecuali kelas itu isinya perempuan semua. Tuh, jadi laki-laki yang bagus tuh kayak gitu. Ya itu laki-laki idaman. Bukan karena uangnya banyak, tetapi dari care aja orang bisa jatuh cinta, ya kan gitu. Ya, bukan dari gantengnya, ganteng saya mah nggak doyan yang ganteng, jujur aja. Saya sukanya yang pinter dan baik hati serta care sama orang pada saat kita perlu, ya kan gitu. Jadi kalau kamu lihat suami ibu dulu mah nggak ganteng-ganteng banget, cuman pinter aja ya dari ITB, terus baik, terus pemurah, ya kan, terus care, ngelihat kita kesusahan dia langsung gantiin, lagi ngapain. Nah, itu mana ada kayak gitu, ya gitu. Tapi kamu juga bisa berbuat gitu, apalagi kamu orang kesehatan. Ini ada di ini, wah ibu udah langsung teriak, kamu laki-laki apa perempuan gitu. Saya akan teriak seperti itu. Ya, jadi ini bagaimana menerapkan nilai-nilai ini ke dalam kepribadian kamu. Ya, nah untuk perempuannya jangan lupa tetap sederhana, ya tapi pintar. Jangan nanti make upnya udah tebel, tau-taunya otaknya kosong. Nah, artinya itu apa? Kebanyakan di salon sama kebanyakan di depan kaca. Laki-laki jujur bahwa laki-laki itu saya ngajarin anak saya cari istri yang pinter. Karena gen itu diturunkan melalui ibunya, saya bilang gitu. Ya, mami belajar tuh waktu di anatomi fisiologi, di biologi waktu di SMA. Ya, gen itu diturunkan oleh ibunya. Nah, jadi bukan cari cantiknya, untuk apa cantik kalau tolol segituin. Anak kamu mau diajarin kayak apa gitu. Jadi nggak usah takut dengan apa yang ada di diri kita, ya. Dandan aja seperlunya aja. Jangan alis yang udah bagus sama Allah dikasih dirubah lagi dalam bentuk yang serem juga. Banyak nih saya lihat sekarang mahasiswa kita sampai dosen bingung juga ngelihatnya. Ya, gitu. Itu karena tadi online-nya apa yang ada di online diikutin, nggak melihat dampak buruknya, ya gitu. Udah bagus kok dirubah-rubah gitu, padahal Allah memberikan itu sudah sesuai dengan fungsinya gitu. Ya ini berat, kenapa kok ibu sampai nancepin ke situ, karena jangan salah, kalau kamu lihat itu aja udah langsung berubah, apalagi ngelihat yang lain gitu loh, ya. Jadi seperti itu gambarannya. Kamu sendiri masih belum mantep, kesederhanaannya aja belum ada. Ya, kerja keras belum ada. Kalau ditanya nih ujian OSCE yang OSCE jauh-jauh waktu OSCE kemarin. Ya Allah, betul-betul Ibu lihat dandanannya, bukan main. Tapi ditanya, kamu udah latihan itu belum? Belum, Bu. Astagfirullah, saya bilang gitu. Padahal besok mau lulus. Ya, itu jadi tolong diperhatikan. Padahal tanpa itu pun dengan kesederhanaan kamu, laki-laki pasti suka sama kamu. Ya gitu. Orang saya, anak saya aja tuh milih cewek, bukan yang bedaknya numpuk, bukan yang alisnya macem-macem. Ya, rupanya dia dengar omongan saya. Ya, yang apa adanya, tapi baik hati. Ya gitu. Oke. Nah, kemudian penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat nih. Setelah masuk di dalam diri kamu, baru di masyarakat bagaimana masukinnya, ya kan? Gitu. Sedangkan menanaman nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa ini melalui pendidikan, sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk-bentuk ekstrakurikuler lainnya. Jadi di ekstrakurikuler juga ini didengungkan, bahkan ada programnya. Ingat nggak kamu waktu baru masuk ada mendapat informasi tentang WBBM, WBBK, ya cuman itu udah ketinggian, ya gitu. Harusnya ini aja dulu yang tentang di awal-awal, ya. Itu semua WBBM, WBBK, WBBK itu pencegahan sifatnya. Menginformasikan ke orang bahwa kita wilayah bebas, wilayah bersih, bebas melayani, ya gitu.
Nah, WBBM kita belum nyampe, kemarin nggak lulus. Ya gitu. Wilayah bebas korupsi. Ya gitu. WBBM. Bebas melayani itu belum lulus. Tapi WBBK kita dari saya sejak Kasubag ada. Ya, itu dari tahun berapa tuh? 2015 atau 16 sampai sekarang. Tapi WBBM-nya udah 3 tahun ini berjuang nggak dapet. Ya, saya juga nggak tahu kenapa nggak dapet. Ya, nah mahasiswa ini perlu diajak berperan aktif ya dan nyata dalam ranah pemberantasan korupsi. Kalau kamu mau mengkritisi sesuatu nggak apa-apa, asal sopan cara menginformasikannya, jangan seperti menuduh ya gitu. Jangan salah, mahasiswa juga yang terlibat di HMJ atau BEM itu pernah ya kejadian. Ya itu uang mahasiswa, uang BEM. Terus dipakai sama dia poya-poya. Kan ibu dulu pernah ngurus mahasiswa. Saya bilang, ya kamu gimana ketua BEM kayak gitu? Ya gitu. Makanya orang kalau lagi laporan tentang jabatan, terus penggunaan uang, karena dia ngerti saya orang PBAK, jadi dia nggak enak, nggak sampai laporannya 0, salah. Harusnya adiknya tetap dikasih jatah. Bagaimana adiknya mau kerja kalau uangnya udah dihabisin, dihambur-hamburin, beli jaket, ya kan yang nggak jelas-jelas. Harusnya dilakukan untuk yang lebih jelas gitu, apa yang mencerdaskan. Kalau perlu membantu yang nggak punya, untuk dibantulah berapa persen, ya kan daripada dihambur-hamburkan, jadi dana sosialnya ada, ya kan gitu, itu contohnya. Oke. Nah, kemudian upaya untuk perbaikan sistem perlu dilakukan apa penyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola, reformasi birokrasi, ya. Ini sudah terjadi semua, memperbaiki tata kelola pemerintahan, tapi belum sempurna. Reformasi birokrasi, misalnya saya lihat di bagian pemesanan barang udah pakai online, ya gitu. Terus ada berapa, tapi orang pintar sebenarnya menyikapi. Kalau saya lihat sih itu satu perusahaan ada 5 namanya, ya gitu. Jadi sebetulnya perusahaan yang sama, tapi dia menggunakan itu beberapa itu, ya gitu. Dan menciptakan lingkungan kerja anti korupsi, menerapkan prinsip-prinsip clean and good governance ya, dan pemanfaatan teknologi transparansi nih. Jadi, nah kalau misalnya ini juga contohnya penerimaan mahasiswa. Zaman ibu baru jadi Kasubag, makanya kalau ada orang dalam yang mau masuk, saya nggak ikutan Pak, gitu. Ya misalnya, karena saya punya prinsip pada saat itu curang amat. Berarti kan kalau dia masukin anak teman kita yang nilainya di bawah banget, ya kan? Berarti itu menggeser orang lain yang mempunyai hak untuk masuk. Ya kan, contohnya gitu. Itu belum pakai online waktu itu. Akhirnya saya nggak mau ikutan, Pak. Terserah, Bapak mau pecat saya juga nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Kok Bu Nelly begitu ya? Iya, saya nggak mau. Karena itu Ibu Kasubag loh. Iya, makanya saya ngomong apa adanya. Dan suami saya tidak mengizinkan hal yang demikian. Gitu. Jangan sampai juga nanti kena karmanya sama anak saya. Gitu. Jadi saya ngomongnya seperti itu. Enak kan? Terus saya bebas, bisa tidur. Ya kan, nyaman gitu. Terus udah, karena saya punya prinsip gini Pak, kalau kita melakukan itu berarti Bapak siap-siap anak Bapak digituin ya, gitu. Ya, jadi jangan salah, apa yang kita lakukan itu akan nanti mengenai keluarga kita sendiri. Ya gitu. Jadi hati-hati di dalam hal yang demikian. Ya gitu. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor bergerak dalam gerakan anti korupsi di lingkungan keluarga, lingkungan kampus nih, serta lingkungan masyarakat sekitar ya, untuk keberhasilan gerakan tersebut seluk korupsi ya, pemberantasan. Disinilah peran pendidik nih ya, bagaimana supaya Anda bisa menjalankan tugas itu di perguruan tinggi. Nah sekarang peran pendidik apa sih di dalam PBAK? Satu nih ya,
Jadi peran Mendikbud harus melihat kurikulum PBAK nih adalah sesuatu yang baru dalam konteks dunia pendidikan. Karena ini baru dicanangkan tahun 2012 pada saat saya masih di Kasubag. Ya, makanya saya waktu itu kebetulan wadir satu saya Bu Yeti bilang, Bu Nelly langsung ikut pelatihan aja, katanya gitu. Ya, jadi ini kita dilatih selama seminggu, ya gitu. Terus harus diupdate sertifikatnya, jadi kayak gitu. Ya, bahkan saya kemarin juga udah capek juga kali ya, jadi saya pengen mengundurkan diri gitu. Kata Bu Yeti, jangan dulu, katanya. Ya. Nah, kemudian pengajar PBAK perlu menunjukkan contoh. Nah, ini yang susah, ya kan gitu. Ya, contoh sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini kan kembali ke keimanan seseorang dan karakteristik tubuh, ya gitu. Jadi kalau keimanan seorang itu udah bagus, biarin ngelihat HP di meja, itu nggak akan diambil, ya, karena merasa bukan punya dia. Kalau perlu dia hanya ngecek ini punya siapa, biasa kan ada fotonya, dikasihin. Nah, ini kan susah nih, karena dia tuh kan merasa punya dia, yang didapat HP, tahu-taunya nanti kehilangannya lebih besar dari HP. Ya gitu, yang saya takutkan seperti itu, jangan salah apa yang dikatakan dalam Al-Quran, ya kan gitu. Kalau Anda mengambil begitu, jangan salah nanti akan diberikan yang lebih besar musibahnya, ya kan gitu. Jadi kembali emang ke keimanan seseorang, ya gitu. Nah, cuman kan keimanan itu kalau nggak diasah nggak akan dia memahami itu tadi, ya gitu. Jadi seperti itu gambarannya, ya. Ya sama aja Mas saya nggak tega ngeliat ada yang nilainya kecil. Ini kalau kecil begini nanti IPK-nya kecil. Akhirnya saya diam-diam manggil anak itu nyuruh ujian sendiri. Ya, panggil terus kasih tahu kamu belajar lagi untuk ini ya gitu supaya masih bisa dapat A min atau B deh, jangan B min. Ya kan gitu. Jadi nggak mempengaruhi nilai yang lain untuk IPS-nya. Karena mengingat eh, kamu masih panjang untuk melamar pekerjaan, ya gitu. Jadi kalau ngelamar pekerjaan, kalau baru ngelihat IPK-nya cuma 3,25, dibuang ke tempat sampah kalau PNS, ya gitu. Kalau mau aman IPK-nya, kalau kamu mau masuk PNS 3,35, mau keluar negeri 3,50 sekian. Ya gitu, kan ke Qatar banyak, ke Qatar enak loh gajinya gede banget, ya gitu. Sekarang jalurnya banyak, zaman ibu aja nggak ada. Kalau ada sih saya juga sekali coba, udah kaya baru saya pulang, ya gitu. Bisa naik haji, bisa umroh-umrohan, ya kan gitu. Ya jadi seperti itu, banyak teman kita yang ada di sana banyak, ya gitu. Oke, kemudian pengajar PBAK perlu mendorong implementasi pendidikan penelitian, ya, dan pengabdian pada masyarakat secara berintegritas. Tuh, integritas apa? Nah, nanti kamu akan pelajari sendiri sebagai refleksi positif dari Tridharma perguruan tinggi. Ya, berintegritas itu biasanya jujur, ya. Jadi nggak plagiat, ya maksudnya gitu. Dia harus betul-betul hasil baca referensi dan hasil baca artikel orang, ya terus kemudian dianalisis pakai otaknya, kemudian baru dituliskan ke dalam bentuk tulisannya. Dan yang dipakai baca tadi dijadikan sumber referensi. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan bahwa kamu nggak menciptakan itu, tapi kamu menggunakan orang lain, tidak ditulis sumber referensinya. Itu nggak adil, ya gitu. Itu udah termasuk calon-calon koruptor, ya gitu. Itu dari seperti itu. Nah kemudian ini pengajarnya loh, pengajar PBAK perlu mendorong mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat lebih luas, ya terutama pemantauan pelayanan publik sebagai tugas terkait PBAK.
Ya, contohnya Ibu ditunjuk pengelola usaha dari tahun 2018. Ya, sebetulnya saya udah males karena usia saya udah 62 tahun. Ya, tapi karena sebelum saya uang nggak pernah masuk, ya, waktu dicek sama BPK, ternyata hampir ditelusur tuh rekening orang yang dulu megang. Ya, akhirnya pas di saya uangnya kumpul karena masuk langsung rekening Poltekkes. Jadi kalau mahasiswa mau pakai silakan, enggak juga enggak masalah karena itu bisnis pemerintah, ya gitu. Jadi saya nggak pernah merasa takut, ya, atau nggak kalau diancam orang, ibu harus masukin saya, oh saya nggak ladenin. Ya, ngapain saya pusing, ya, termasuk nyewa lantai 7. Ya, minta diskon, saya bilang kalau Anda pegawai sini memang ada pola tarifnya 7.500.000, tapi harus ada kartu keluarga sama ini, ada nggak kartu pegawai. Nah, kalau misalnya Anda alumni, tidak ada. Yang ada alumni mah nyumbang, saya gitu. Ya, gitu saya ngomong. Ya udah, kalau Anda dapat dari siapa? Dari Bapak itu. Bapak itu siapa? Saya bilang gitu. Ya, jadi saya memang orangnya kali terlalu tegas ya untuk hal-hal yang kayak gitu. Apalagi yang bau-baunya, oh ini saudara saya, oh ini gini-gini, oh nggak laku sama saya mah. Ya, saya akan memberikan sejujur-jujurnya. Jadi siapa kamu nggak ngelihat apa kamu anak pegawai, apa kamu enggak. Yang jelas saya nilai adalah bagaimana tadi nilai-nilai yang ada di dalam. Ya, gitu. Kalau nggak ada di kamu dan kamu tidak mampu, ya harus sesuai dengan apa yang harus dinilai. Ya, gitu. Justru saya merasa berdosa kalau misalnya saya berikan karena kamu anak bapaknya si Anu gitu misalnya. Ya, jadi itu yang perlu diinikan. Jadi asrama aman-aman, ya gitu. Uangnya masuk ke negara, maksudnya ke Poltekkes, ya gitu. Oke. Nah, itu contohnya. Itu emang agak berat dan itu belajarnya lama, ya. Uh, ya tadi yang kalau Mbak Nelly kok bisa kayak gitu. Aku lama sih di ini ya. Waktu SD aku sambil di pesantren. SD aku SD bagus, SMP aku juga di Jakarta Utara SMP bagus, sama SMA aku SMA bagus, kata saya bilang. Sampai aku kuliah juga di tempat yang bagus, ya kan gitu. Dan gratis semua, aku nggak pakai bayar dari D3 sampai S2. Ya kemarin aja nggak S3 karena saya mikirin posisi anak saya ada di mana. Anak saya belum hebat, jadi saya nggak mau ngambil S3, jujur aja gitu. Ya, jadi sekarang saya bilang, dosen saya di UI bilang, Nel, ibu tunggu di sini ya proknya. Nggak janji bu, saya udah tua, saya mau belajar Al-Quran aja. Ya gitu. Jadi saya ngomong gitu doang. Ya, kamu katanya, sayang katanya. Ya karena saya pikir 62, kayaknya kita sih udah siap-siap ya, gitu. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Dunia itu hanya untuk kita mencari, gini, kita emang boleh kaya, tetapi kekayaan itu untuk ibadah. Kalau orang Muslim tuh untuk ibadah haji, ibadah membesarkan anak, ngasih sekolah anak yang betul, ya gitu. Kasih makan yang bagus, gitu. Untuk berinfak, bersedekah, kayak gitu sebetulnya. Kalau kamu paham tentang kenapa sih kamu harus sekolah, itu sebetulnya. Ya gitu. Oke, jadi bukan kekayaan untuk dipamerin ke orang, itu bukan. Walaupun kamu ada, orang pun sudah tahu kalau kamu ada, gitu. Oke? Nah, mahasiswa dapat berperan nyata nih melalui edukasi dan kampanye yang merupakan. Nah, sekarang ini peran mahasiswa. Tuh, apa aja perannya? Sejak dulu ya telah terbukti peran mahasiswa. Nih, ini mah nggak usah diomong nih, ya kan? Sampai terakhir nih reorde reformasi tahun 1998 kamu belum hadir, ya. Ibu lagi hamil anak ketiga nih yang sekarang. Ya alhamdulillah udah selesai, udah jadi ya. Udah bisa cari uang sendiri, bahkan suka
mesenin saya makan siang. Tahu-taunya makan siang udah datang aja ke Poltek, ya gitu. Nah kemudian peran penting mahasiswa tersebut nih tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang dimiliki. Nah kamu coba checklist karakter kamu seperti apa. Karena kita akan berusaha memperbaiki setiap yang kurang di diri kita. Ya, ibu bilang, saya bilang ke anak-anak saya, Mami juga belum sempurna, tapi Mami berusaha untuk setiap harinya bertambah baik dalam hal agama, gitu. Ya, saya kadang-kadang juga, sebetulnya saya bisa nyetir kalau ngaji malam. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu nggak betah nungguin Mami, kamu tinggal aja. Tapi anak saya suka nemenin. Kalau nggak di drop aja nanti dijemputin gitu. Karena saya naik Grab sendiri takut juga. Ya. Nah, jadi seperti itu karakter untuk menilai ini, nilai yang tadi yang ada tadi. Ya, gitu. Yang ada berapa tuh? 8 apa? Kalau kamu udah miliki itu, insya Allah keluarga kamu juga nanti insya Allah baik-baik. Ya, gitu. Kalau kamu, kan habis kuliah kan berkeluarga. Ya kan habis berkeluarga kan berkarir segala macam di situ, bukan berarti keluarga menghambat berkarir. Orang ibu aja S1 S2-nya setelah berkeluarga, ya gitu. Yang cari keluarga yang suami yang atau istri yang bisa memahami kita adanya, itu pakai doa, ya. Nah, yaitu intelektualitas yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, idealisme murni, kemudian selain itu peran ini sangat terkait dengan tridharma perguruan tinggi, kemudian pendidikan, penelitian, terus tadi nilai-nilai tadi nyangkut di dalam situ semua, udah menjadi satu sama diri kamu, yaitu peran mahasiswa. Nah, mahasiswa dapat berperan nyata melalui edukasi kampanye, nih itu. Besok kamu bikin bahan kampanyenya kan, gitu. Ya. Kemudian melalui program edukasi dan kampanye dapat dibangun perilaku dan budaya anti korupsi antar sesama mahasiswa atau jenjang lebih rendah. Lagi yaitu taman kanak-kanak. Nah, ini juga udah ada. Jadi udah ada bukunya, buku kayak komik anak-anak, ya. Ceritanya tentang perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang melanggar, gitu. Jadi anak-anak itu yang bagus itu adalah kalau menurut ibu ya itu sudah diinformasikan ini nggak bagus, gitu. Belajar Al-Quran aja itu udah dari kecil supaya dia suka, ya gitu. Nah, kemudian program edukasi dilakukan melalui banyak kegiatan seperti pembuatan bahan ajar, pendidikan, dan budaya anti korupsi, kemudian materi pendidikan dan budaya anti korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, nanti kan kamu tugas praktikumnya itu membuat proposal sampai SAP-nya, kemudian sampai jadi videonya, ya. Nah, kamu buka web KPK-nya, di situ banyak. Kalau kamu kurang tahu bagaimana mengorganisasikan bahan penyuluhan, kemudian bagaimana membuat SAP penyuluhan, ya kan gitu. Nanti di situ akan keluar gitu. Nah, kamu tinggal pilih. Nah, kalau sudah dapat, gue nanti mau bikin yang ini gitu. Ngomong. Jangan sampai nanti ada yang berebutan judul gitu. Ya. Jadi dari sekarang kalau Ibu nyaranin ke D3, kamu judul jangan ada yang sama. Jadi kalau udah dapet langsung lapor sama si pen gitu. Supaya nggak ada kelompok lain yang ngambil punya kamu. Itu sama kita penelitian ibu-ibu. Ibu dosen ya. Ya, kita kan wajib penelitian setiap tahun ya. Nah, itu kita udah lapor, ini punya aku ya judulnya, jangan ada yang sama gitu. Udah, nanti dia udah paham sendiri. Ya. Kemudian pembentukan pusat studi anti korupsi di kampus. Nah, ini nggak tahu saya udah ada apa belum, karena saya memang sudah lama nggak terlibat beginian. Ya. Karena saya pikir udahlah yang muda-muda ya.
Program kampanye dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media daring. Saya kemarin ngomong sama Bu Yeti, mahasiswa sekarang mah idenya lebih canggih ya gitu. Harusnya begitu ya. Terus apapun bakat mahasiswa dalam edukasi nih. Nah, kegiatan dapat dimasukkan melalui aneka bakat atau seni. Jadi macam-macam ya. Selain itu organisasi mahasiswa seperti BEM, jangan-jangan kan kamu ada yang terlibat di BEM atau di HMJ ya, atau di unit-unit kegiatan yang menjadi contoh komitmen. Nah, kemudian ada lagi kegiatan, ya suatu hal yang menarik jika mahasiswa mulai peduli terhadap pendidikan anti korupsi dan menegakkan integritas. Nah, beberapa kampus itu telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler anti korupsi ya dengan contoh Future Leader for Anti Corruption ya Indonesia gitu. Nah, nggak tahu kalau di Ibu sendiri, maaf ya, memang saya nggak mengikuti ya. Jadi ini ada apa enggak gitu, karena kan ini di bawah Pabagya ya gitu, nanti masukin area orang kan nggak enak ya gitu. Jadi ini pemberantasan korupsi dengan menciptakan generasi masa depan nih berintegritas, berkarakter, dan bebas dari korupsi. Jadi kamu boleh ngecek gitu. Oh, misalnya kan itu kan kayak dana BEM, apakah sebetulnya itu digunakan untuk kegiatan mahasiswa? Ya kan? Kita nggak tahu. Ya kan yang berhak menggunakan itu kan kamu. Nah, tapi apakah semuanya jujur dalam menggunakannya ini? Jadi hati-hati. Kalau kamu udah mencoba di situ nggak jujur, itu bahaya nanti ke depannya. Akan suatu saat ditunjukkan oleh Allah. Ya, gitu. Itu aja yang kamu harus takuti. Ya, saat ini FLAK lebih banyak melakukan kegiatan dalam bentuk mendongeng atau bercerita, ya karena tadi lebih dari bawah lagi mungkin lebih bagus, ya. Nah, itu aktivitas mendongeng FLAK, kemudian modulnya juga yang anak-anak muda untuk memahami, ya. Terus ada 3 nilai utama yang mereka sampaikan: jujur, tanggung jawab, dan mandiri. Jadi kalau kamu ada beginian aja dalam hati, oh bukan punya gua, oh ini bukan tulisan gua, masa gua begini aja nggak bisa bikin, ya kan gitu. Gue baca dulu deh bahannya, apalagi sekarang browser banyak, ya kan gitu. Tapi bukan habis kamu ciplak bahan itu semua, gitu. Nah, selain itu ada yang disebut dengan kompak, ya gitu, merupakan komunitas yang memberi perhatian pada penyebaran nilai-nilai integritas. Karena integritas itu sangat perlu, ya, dan integritas itu kan nggak adanya di dalam hati kita, ya. Jadi susah untuk apakah dia udah memenuhi itu atau belum, ya gitu. Nah, kemudian kegiatan yang telah dilaksanakan kompak antara lain banyak tuh, ya. Ada diskusi mengenai korupsi di sektor pertambangan, bekerja sama dengan jaringan advokasi tambang Jatam, ya, tuh. Ini kegiatan kompak ini, ya, gitu. Nah, kemudian pelibatan masih ada dalam gerakan anti korupsi apa aja di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, tuh, lingkungan masyarakat sekitar, tingkat lokal atau nasional, ya gitu. Jadi jangan dikira mahasiswa itu tidak mempunyai peran. Perannya banyak banget nih. Penamaan nilai atau internalisasi karakter korupsi, ya gitu. Sebaliknya, ya seorang anggota keluarga melakukan pelanggaran peraturan nih dalam keluarga. Bahkan ada checklistnya nanti, ya. Nih, ya kegiatan sehari-hari anggota keluarga dapat diamati dengan menghargai kejujuran dalam kehidupan. Nih, ada nggak di keluarga kamu? Penerapan nilai-nilai religius di lingkungan terdekat, termasuk dalam aktivitas ibadah, memberikan bantuan tanpa pamrih. Misalnya ayah kamu uangnya berlebih, terus kamu ada saudara yang nggak pengen sekolah, nggak punya uang, ya kan gitu. Nah, mau nggak itu memberikan seperti itu, ya gitu. Nah, jadi itu juga salah satu hal yang kebaikan karena ilmunya ngalir. Apalagi kalau dia orang muslim, masuk ke pesantren nggak punya uang. Nah, berarti kan apa yang dilakukan oleh anak tadi
itu akan mengalir sebagai jariahnya dia. Yang penting setiap semester minta hasil belajarnya. Ya gitu. Mempunyai komitmen tinggi termasuk mentaati aturan, berani mengatakan yang benar dan jujur. Nah, ini checklistnya. Jadi kamu tanya sendiri. Kamu yang jawab, karena yang bisa menjawab ini adalah keluarga kamu. Ya, tuh apakah orang tua memberikan teladan dalam bersifat? Nah, kamu boleh ngomong, misalnya, ayah aku sayang sama ayah, maafin ya, tapi aku nggak suka gitu kalau ayah begini gitu. Ini kan dari checklist ini. Kalau saya dulu emang begitu, saya orang Minang ya. Jadi ayah saya itu selalu memberi keterbukaan. Jadi kalau saya nggak suka, habis dijewer, saya bandel loh. Ya, saya anak perempuan tapi bandel karena kan dulu perempuan semua anaknya. Saya tukang manjat-manjat ya, gitu. Nah, terus saya ngomong sama saya, ayah aku sayang ayah ya kan, tapi aku nggak suka kalau kuping aku dijewer, ya kan gitu. Ya, jadi ini saya ya, ini ngomongnya nih kalau dari kamu checklist gini, misalnya melanggar aturan lalu lintas, kamu boleh ngomong, itu kan nggak boleh gitu. Tapi ngomongnya nanti sembari bercanda ya. Apakah keluarga terbiasa melakukan kegiatan yang melanggar hukum? Tuh, apakah keluarga menjunjung tinggi kejujuran? Ini ada semua di sini. Kalau anaknya dari kecil udah diajarin, jangan bilang ya, nanti kita habis dari sini. Besok anak itu jadi tukang bohong nomor satu. Ya, kalau cucu saya gini, nanti kalau ditanya ibu gimana oma, bilang aja habis makan es krim McD, habis makan di McD, terus aku makan es krimnya ibu gitu, gak apa-apa. Kalau diomelin gimana, gak apa-apa, kan kamu udah kenyang, ya kan gitu. Jadi saya bilang gitu, itu kan ibu kamu tetap sayang, ya kan gitu. Jadi saya ngajarinnya gitu. Jadi harus dibiasakan dia terbuka, ya. Itu yang saya takutkan kalau sama anak kecil, karena dia jadi pembohong ulung kalau misalnya dia diajarin ngebohong. Dia lebih jago memanipulasi nanti, ya. Apalagi anak pinter. Kemudian di lingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa di dalam gerakan anti korupsi. Ya, boleh ada yang bertanya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya silakan. Nah, dalam wilayah individu nih, tuh, dalam wilayah kelompok, ya. Jadi jangan dibilang mahasiswa itu tidak berperan, ya. Apa yang dapat dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus, ngapain aja menciptakan lingkungan kampus bebas korupsi itu. Jangan salah nih, Ibu kebetulan udah lulus orangnya, ya. Dulu kan ada ngumpulin uang modul, teman-temannya pada ngumpulin ke Sipen, bendahara. Totonya tukang fotokopi minta, uangnya nggak ada. Tuh. Akhirnya saya nggak tega ngelihat ibunya ngganti uang itu. Nah, di situ kejujuran apa-apa, ya. Jadi disinilah kamu belajar jadi ketua kelas. Disinilah kamu belajar jadi sipen. Sipen itu nggak gampang loh, sebelum orang lain paham, kamu harus sudah paham dulu. Itu yang namanya silabus. Jadi kalau ada yang nanya teman kamu udah paham. Terus termasuk isinya, ya gitu. Terus apa yang harus dilaksanakan? Teman kamu nanya, ini gua tugas yang mana? Kelompok yang mana? Lu tanya aja mau Bu Yeti, untuk apa ada si pendidikan, itu contohnya. Ya, jadi sebetulnya apa namanya, berat tugasnya, ya. Jadi bendahara juga itu perlu ada kejujuran, karena korupsi itu ada niat dan ada kesempatan. Karena kebetulan kamu nggak pernah ngecek teman kamu, ya. Misalnya ngumpulin uang modul sama uang kelas misalnya. Uang kelas kita udah berapa? Uang kelas misalnya seminggu 25 ribuan. Kalau udah 4 minggu berapa itu? Ya kan? Gitu. Kalau udah 6 bulan berapa? Nah, terus kita harus kan kita cek.
Karena kamu nggak pada ngecek, ya pikiran dia akhirnya ditanya uangnya tinggal sekian gitu. Bukti penggunaannya mana gitu. Nah, itu kejadian juga. Nah, harusnya kalau uang kas itu ada, kamu malah bisa refreshing sama teman-teman kamu setiap habis UTS. UTS kan pastinya seminggu tuh, terus udah gitu atau habis UAS ya gitu. Kemana, apa hanya sekedar jalan, apa ke pantai ya kan gitu, nggak ngeluarin uang lagi, beli nasi bungkus gitu sama teman-teman, itu dinikmati, harusnya begitu. Tapi karena yang seperti itu hanya digunakan oleh tadi teman kamu yang menyimpang. Jadi jangan diberi kesempatan, tolong dicek setiap bulan ya. Kan kalau setiap bulan biasanya uang kas, uang kas, uang kas. Nah, oke. Sekarang sebelum minta gini, aku akan informasikan uang kas kita. Nah, di situ juga ada kemungkinan penggunaan uang kas itu untuk apa aja. Jadi yang memberikan ke kas itu semangatnya juga tinggi karena dia berharap bisa jalan bersama, ya kan gitu. Atau ada piknik, kamu nggak bisa minta lagi sama orang tua, tinggal kas aja, kas kelas yang bayarin gitu. Misalnya kita ada piknik bersama nih, Poltekkes misalnya kemana, bayar sekian, nggak usah ngeluarin uang lagi. Si bendara kelas aja yang langsung ngebayarin, itu contohnya. Tapi ya tadi karena nggak ada check and recheck, ya akhirnya terjadi seperti itu. Nah, kamu sebetulnya dosa juga karena memberi kesempatan untuk teman kamu melakukan itu, ya gitu. Jadi harus paham ya itu. Oke, kampus juga harus menciptakan budaya transparansi. Nah, itu tadi yang Ibu katakan. Laporan keuangan yang tiap bulan atau per triwulan atau per 6 bulan itu adalah budaya transparansi. Sama mau di BEM, mau di AMJ, mau di apa namanya? Mau di kelas, ya itu sama. Seharusnya seperti ini. Ya gitu, baik itu di lingkungan pejabat kampus maupun pengelola kampus serta keseluruhan. Ya, dulu waktu saya jadi ketua kelas di S2 manajemen keperawatan UI ya, terus saya nggak diizinin turun dari jabatan ketua karena saya begini, uang kelas katanya bisa cek dulu deh transfer ini dulu apa namanya dipresentasiin dulu uang kita berapa awalnya sampai sisa nol itu dari kemana kemana kemana, baru nanti kita tambahin ya gitu. Jadi seperti itu gambarannya. Terus kalau ada nih sampai kita sama teman-teman kita pergi ke Hard Rock Coffee ya, karena ibu bawa mobil, terus ada teman berapa orang bawa mobil, akhirnya pakai mobil. Oh, ayo ada yang ikut gue deh, ada yang ini, jadi nggak usah pakai mobil sewa ya, makan di situ gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Sebenarnya untuk habis ujian terus langsung katanya, gimana nih Bu Ketua, katanya tuh kata si Anu minta ke itu ke Hard Rock katanya. Oh ya udah, di situ ngapain, Ibu juga nggak ngerti Hard Rock kayak apa ya kan. Di situ dengerin musik sama ini doang, kata makan. Oh jadi mau ke situ, ya udah ya, karena kan bapak-bapak sama ibu-ibu bos ya gitu. Nah kemudian para dosen juga harus menunjukkan nih teladan dalam bersikap penuh integritas. Ya tadi kejujuran dalam menilai ya gitu. Makanya kita nggak ada yang pilih kasih, apalagi dosen keperawatan. Aduh, makanya kamu harus belajar yang betul, kalau nggak ngerti tanya gitu ya. Yang terus tiap hari, kalau syaratnya kalau kamu memang mau paham sama satu pelajaran, tidak ada kata bosen. Kalau kamu udah bosen berarti kamu udah bisa jawab ya gitu. Misalnya KMB kamu cicil nih, ini kan semester baru, terus PBAK sebetulnya kan kalau dilihat dari pelajarannya kamu bisa A gitu loh ya. Nah itu kamu udah dari awal udah dicicil nih kayak ibu, dari sini kan bisa keluar 10 soal ya atau 5 soal
Nanti dari korupsi 5 soal lagi, udah 10. Nanti dari Butin 10 soal, 20. 3 item aja udah. Nah, terus kalau yang tadi sejarah Bu diujikan lagi nggak? Enggak. Apa yang sudah dipresentasikan, makanya timbulkan pertanyaan pada saat presentasi. Itu tidak akan diminta, tidak akan dibuat MCQ lagi, ya tes lagi. Oke? Jadi kayak gitu, makanya Ibu bilang enak sekarang. Nah, ini poster contohnya, ya, anti menyontek, anti plagiat. Tuh. Nah, kemudian hal yang sudah umum adalah muncul praktek plagiat tuh, tadi yang Ibu bilang. Nah, ini hati-hati. Ya teman saya aja, plagiator waktu ngambil S2, itu ditunda 1 tahun apa. Ya, gitu. Jadi dia nggak jadi lulus bareng. Gitu. Dan yang dilalahnya mantan mahasiswa saya, gitu. Direktur Permana gitu waktu itu. Ya, untung aja dia maksain saya ngajar di situ, saya nggak mau. Ya, gitu. Oke, karena saya emang nggak bisa berbagi. Nanti anak orang pintar, anak sendiri bodoh. Ya, gitu. Kemudian memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya korupsi. Nah, nanti ini tolong Anda baca masing-masing. Ya, gitu. Nah, kemudian modusnya, kemudian ini yang memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ya, masyarakat tuh agak sulit ya mau menginformasikannya. Ya, tapi dia bisa dalam bentuk yang lain-lain. Ini plak, udah. Nah, ini contoh yang dongeng-dongeng tadi yang dilakukan oleh si plak nih itu buku-bukunya, ya gitu. Nah, kemudian membuat kajian akademis tuh mahasiswa ya, ciri intelektualitas mahasiswa juga berperan kelak dalam memajukan. Ibu yakin ya, Anda itu orang pilihan yang di sini. Yang nggak kuat sekolah di kita keluar, ya jujur aja. Karena anak sekarang maunya yang enak. Di kita kan harus pintar, nggak enak lagi nanti ngeladenin pasien. Udah harus baik, harus tepat lagi memberikan tindakan. Kalau nggak pasiennya salah, ya. Saya lihat kemarin waktu suami saya dirawat, ya. Jadi dia mau pasang NGT, terus suami saya ketakutan. Nggak apa-apa, itu lulusan mami. Iya, saya dulu muridnya ibu, tapi dia udah hebat sekarang. Udah konsulen, saya bilang gitu. Oh, ibu bisa aja, emang iya kan lu Yen, udah hebat kan gitu. Saya kan kayak temen sama mahasiswa ya. Dari dulu saya kayak teman, kadang-kadang saya suka lupa ngepost lu gitu kayak sama anak saya. Ya. Jadi dia bilang gini, oh ibu bisa aja, iya ayo mami pandu ya gitu. Ya, tapi lemes ya, lemes, tarik napas, ya nanti telan nih. 1, 2, 3, telan. Nah, telan. Sakit nggak? Enggak. Nah, kan percaya nggak gitu. Jadi emang, makanya saya nggak ngarepin kamu waktu latihan di lab. Kamu langsung bisa. Karena latihan itu akan bisa lebih bagus. Kamu bila setiap saat kamu melakukan itu, maka akan lebih halus, 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 halus. Yang penting kamu menyadari, kok nggak mulus sih tadi, besok gue lebih mulus lagi. Besok gue lebih mulus lagi. Akhirnya bagus banget. Padahal itu dia program yang ini dulu tuh istilahnya apa sih kalau yang berbayar gitu ya, mahasiswa yang berbayar dulu kita ada nerima gituan ya gitu, ekstensi, jadi program ekstensi, tapi dia sama hebatnya sama yang reguler ya gitu. Oke ya, jadi seperti itu ya gambarannya. Jadi mahasiswa lebih bagus ya, terutama terkait ini menciptakan clean and government juga. Kamu nggak apa-apa melihat, terus kadang-kadang kamu memberikan masukan, tapi caranya sopan, nggak apa-apa. Ya, mahasiswa dapat memberikan opini secara cerdas lewat karya tulis di media kampus maupun media massa, nggak apa-apa. Tapi jangan terlihat bahwa kamu menyindir sesuatu yang tidak kamu suka. Ya, gitu. Caranya gimana tuh? Ya, gitu. Nah,
masuk isu-isu terkait pemberantasan korupsi, mahasiswa dapat bermitra dengan KPK. Wah, sekarang mah terbuka ya gitu. Bahkan ada mahasiswa yang jadi itu namanya lupa ibu yang tukang ngaduin itu, tapi dia diamankan gitu ya, Mr. Blower ya gitu. Nah, kemudian di masyarakat nih dapat melakukan anti korupsi, menanamkan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat. Nah, melakukan kajian penelitian terhadap pelayanan publik gitu. Nah, ini ya. Ya, siapa tahu kan ada layanan publik itu ini loh. Jangan dikira bagus semua ya gitu. Kayak Bu Nelly ya kan di layanan publik tuh asrama ya. Terus sangka orang uang itu masuk ke saya awalnya. Jadi si apa namanya satpam cuek, saya minta tolong, Pak, nanti kalau misalnya orang datang harus diseleksi gini gini gini. Ibu enak nyuruh-nyuruh saja. Maksud Bapak apa ya? Loh, ini kan untuk remun kita Pak bersama, makanya saya mau melakukan ini. Dan ini juga bukan masuk ke rekening saya loh Pak. Bapak nggak tahu, saya bilang. Ini masuk ke rekening, pas itu dia ini kali nanya-nanya, emang itu masuk ke rekening siapa? Pas sudah tahu, baru dia nggak enak hati sendiri. Ya gitu. Jadi jangan disangka pelayanan publik itu apa namanya nggak gampang. Ya gitu. Makanya saya apa adanya aja. Asrama penuh gitu. Ya kan gitu. Nah di sini contohnya pelayanan SIM. Katanya kan nggak bayar. Satu pintu. Nah, tahu di tempat wilayah kamu bagaimana. Kamu lihat dulu sekarang standarnya apakah masih tetap nggak bayar. Ya, kalau misalnya itu berbayar dari meja ke meja, nah itu juga udah pelanggaran. Ya, kan udah lama nih kayak ini. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh pelayanan publik masyarakat miskin, contohnya kesehatan, BPJS. Ada perbedaan nggak? Yang itu harusnya kan dia tetap dibayar oleh masyarakat. Ya, gitu. Jadi harusnya nggak ada perbedaan orang yang nggak mampu bayar, yang dapat BPJS Indonesia itu ya, PPI, ya itu berarti jangan dibedakan karena haknya sama. Ya, nah tingkat lokal nanti kamu baca sendiri ngapain aja, ya kan gitu di BEM atau segala macam. Ya kemudian ini yang penting dimiliki integritas oleh mahasiswa, kembali lagi kejujuran. Ya itu nomor satu. Ya nomor satu yang harus dimiliki. Makanya kitanya harus berubah dulu. Bisa nggak? Terus jangan meremehkan diri kita. Ah, gue nggak bisa deh. Gue gimana mau jujur nggak nyontek. Lah, sekarang kamu mau berubah nggak? Gitu. Nggak usah nyontek. Nggak usah bikin kepean. Nggak usah apa. Ya kan? Yang jelas pada saat kamu diterima jadi pegawai, diuji praktek, mau ngepek gimana. Atau OSCE yang jelas. Ya pengujinya ada di situ. Kamu mau ngepek gimana. Ya kan gitu. Yang berarti yang bisa membantu diri kita adalah diri kita sendiri. Belajarlah dengan mudah supaya dapat pekerjaannya juga mudah karena sudah terbukti. Nah, bagaimana cara agar integritas dapat ditanamkan? Nah, ini dia. Ya, bolak-balik Ibu katakan tadi, mendalami dan menerapkan nilai-nilai agama dan etika, menerapkan nilai agama dan etika menjadi filter. Ini nomor satu. Ya, saya ngelihat kamu jadi manusia baik aja, saya akan luluh, ya gitu. Belum lagi ngelihat kecerdasan kamu, ya cara bicara, sopan santun, jujur, ya misalnya itu udah meleleh kita, ya. Kalau ada yang mencengin kamu juga, nanti di belakang saya bilang jangan seperti itu sama mahasiswa, ya kan gitu, ya. Dia seperti anak kita sendiri. Kalau dia nggak bisa kita rubah, berarti kita gagal mendidik mereka. Kita yang wajib merubah, ya gitu. Jadi saya hanya mengingatkan teman-teman seperti itu, gitu, ya. Nah, jadi Anda juga harus tadi berdoa sama Allah untuk setiap baiknya, setiap harinya menjadi orang yang lebih baik dan orang yang cerdas. Itu aja, ya. Karena semua milik Dia. Tuh, terus jujur, selalu jujur, tidak terpengaruh, ya. Belajar dari tokoh bangsa nih, kenapa?
Ya emang sih orang jujur yang zaman dulu kan karena gajinya kecil juga ya. Muhammad Nasir biasa aja sederhana hidupnya. Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, Hugeng. Ini benar-benar nih. Ini zaman ibu-ibu masih ada Pak Hugeng. Itu jenderal tapi kok nggak kayak jenderal kayak zaman sekarang. Mobilnya keren-keren, pribadi. Ya gitu. Jadi beda banget ya emang. Tapi ya itu kembali tadi. Nah ternyata waktu kita kasih sambut tahu semua lah kita bahwa mereka juga punya bisnis tersendiri. Ya. Nah berlatih dari hal yang kecil nih. Kamu suka begini nggak? Tuh. Suka garis lurus kamu tancap. Ya kan gitu. Segitiga kamu lewatin. Ya kan? Nah itu juga udah salah satu. Harusnya sabar. Lampu merah kamu seberangin. Ya gitu. Nah itu udah mulai diperbaiki. Ibu juga tukang ngebut ya, tapi kalau di begitu saya berusaha lurus ya. Mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama nih, gerakan integritas ya gitu. Mengajak lingkungan terkecilnya yaitu keluarga untuk menjunjung tinggi integritas. Ya adik-adiknya lakukan mulai dari sekarang. Lakukan mulai dari sekarang juga dan tidak ditunda. Tuh. Oke, insya Allah kamu menjadi orang yang sukses belakangannya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jangan-jangan pada tidur. Ya, panjang ya, karena itu pengantarnya ya. Dan itu juga baru ada. Kok sekarang ada beginian ya? Kenapa penting di PT? Oh, barangkali supaya mahasiswa lebih memahami kali, saya bilang. Ya gitu, pikiran saya. Ya, silakan kalau ada yang ada pertanyaan. Ini Ibu stop ini ya, stop share. Nanti Ibu kirim ya langsung ke Sipen. Makanya Sipennya saya nggak tahu itu nggak ada namanya. Tolong dinamain. Coba ya yang tadi ngirim link. Karena saya kalau nggak ada nama jarang saya angkat. Ya jujur aja maafin. Ya bilang aja gini kalau kamu menelpon Ibu. Misalnya Gina nurse kelas apa sip apa PBAK gitu ya. Jadi tahu karena ibu jarang angkat kalau ini kalau